Jadi saya akan sharing ke teman-teman yang masih bingung cara memilih merpati yang tinggi full nitik ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Merpati. Nah, tentunya video kali ini saya akan memberikan informasi ya seputar burung merpati dengan judul gimana sih cara memilih burung merpati yang terbangnya itu full nitik ya. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu, silahkan disimak aja videonya sampai akhir biar kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan dalam video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang baru gabung ya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat seputar burung merpati. Nah, oke, sebelum ke ciri-cirinya merpati yang tinggi full nitik, ini saya akan kasih contoh sebagai gambaran untuk kalian ya. Ini contoh merpati yang terbangnya itu semi ya. Nah, untuk masalah terbang kan kita terfokus pada sayapnya saja ya. Nah, jadi kita akan bahas dari segi sayapnya. Nah, ini adalah contoh merpati saya yang terbangnya semi. Nah, mari kita lihat larnya itu kayak apa. Nah, ini lar bulu semi ya. Ini lancip-lancip ujungnya, juga jarak antar bulu itu agak renggang. Ini juga nih. Ya, ini sebagai contoh saja, ini merpati yang terbangnya semi. Nanti akan saya bandingkan dengan merpati yang terbangnya itu full nitik ya. Nah, ini adalah contoh merpati saya yang terbangnya itu full nitik. Nah, ini merpatinya seperti ini. Ini clearnya itu belorok ya, belorok hitam, hitam putih. Nah, ini saya sudah kasih knalpot ya, supaya nanti pas terbang nyampe rumah itu kedengeran merpatinya. Ya. Dan seperti apa sih ciri-cirinya kalau ingin mengetahui merpati yang terbangnya itu nitik? Nah, kita fokus saja kepada sayapnya ya. Nah, mari kita buka sayapnya seperti apa. Nah, sayapnya kayak gini. Nah, mari kita bandingkan sama merpati yang terbangnya semi tadi. Nah, jelas beda kan? Ini merpatinya, ini bulu larnya itu lebih rapat dan ujungnya itu bulat-bulat ya. Ini bulu larnya itu lebih rapat dan ujungnya itu bulat-bulat ya. Nih, bisa kalian perhatikan ya, ini bulat-bulat. Nah, ini bulat-bulat nih. Tadi kan yang terbangnya semi itu ujung-ujungnya itu runcing-runcing ya. Itu yang membedakan burung ini terbangnya itu mau nitik atau semi ya. Nah, dari situ sudah kelihatan terbang burung merpati ini. Tuh kan. Ini rapat terus bulat-bulat. Dan juga ini ujung larnya ini lentur. Jadi semakin lentur bulu ujung larnya ini, itu biasanya merpati itu semakin tinggi saat terbang. Dan ada juga merpati kalau terbangnya itu semakin pelan, biasanya merpati itu semakin tinggi saat terbang. Beda sama merpati yang mempunyai cc. Nah, biasanya merpati yang mempunyai cc itu terbangnya tergolong semi ya, termasuk merpati yang terbangnya semi. Nah, beda dengan merpati yang terbangnya pelan, namun seiring bertambahnya jarak terbangnya itu akan semakin tinggi. Nah, ini terbangnya itu pelan, namun nanti kalau sampai rumah itu tinggi nitik ini. Ini ujungnya, yang pertama itu harus lentur, dan yang kedua itu larnya itu bulat-bulat dan rapat. Dan dari tulangan larnya ini agak melengkung ya, ini melengkung ya. Kalian bisa perhatikan nih, tulangan bulunya itu melengkung. Dan ini lumayan keras. Jadi kokoh saat menerjang angin yang besar. Ini merpati ini masih kuat. Nah, seperti itu ya. Dan juga kalau dilebarin, kalau dibentangkan kayak gini, ini seolah-olah ini larnya itu melengkung ya, sayapnya itu melengkung nih.
Dan tulangan sayapnya ini juga tebal, itu menandakan merpati itu kuat terbang lama ya. Nah, juga ada yang berpendapat seperti ini, kalau bulu sayapnya ini panjangnya sama dengan bulu ekornya ini, itu biasanya juga merpati itu bisa terbang nitik. Nah, ini kalau merpati saya ini enggak sama ya, atau kurang sedikit lagi, mungkin 1 cm lebih lah, itu akan sama ekornya, namun ini masih kurang ya. Namun ini sudah bisa dikatakan terbang nitik karena saya sudah mencobanya dan sudah terbukti. Jadi saya akan sharing ke teman-teman yang masih bingung cara memilih merpati yang tinggi full nitik ya. Kalau merpati rumahan terbangnya itu masih semi, mungkin kurang puas ya. Dan lebih puas lagi jika merpati itu bisa terbang nitik dan turunnya itu sampai atas, sampai tanah ya. Itu wah, bahagianya bermain merpati itu di situ. Apalagi merpati itu turunnya di atas kepala, wah itu lebih spesial lagi ya. Oh ya, dan ada tambahan lagi nih, jika kalian sudah memenuhi kriteria yang saya sebutkan di atas, kalian juga harus perhatikan dari segi bulunya. Kalian jangan pilih merpati dengan buluan yang basah ya, karena meskipun bulu luarnya itu bagus dan bulat-bulat, tapi kalau buluannya itu basah, itu juga akan mempengaruhi merpati ini saat terbang. Karena merpati yang buluan basah itu biasanya suka tidak kuat terbang jauh-jauh dan terbang tinggi. Dan apabila merpati itu belum hafal rumahnya, biasanya akan nangkring di pohon ya, atau mencelok dulu. Nah, jadi kalian usahakan pilih merpati dengan buluan yang kering. Keunggulannya yaitu dia mudah untuk terbang tinggi dan tidak mencelokan kalau buluan yang kering ini ya. Jadi itu penting banget untuk diperhatikan. Nah, mungkin itu saja ya kalau saya dalam memilih merpati yang tinggi full nitik. Jadi intinya kalian itu fokus aja sama bulu luarnya, itu harus rapat-rapat dan ujungnya bulat-bulat, dan tulangan lidinya itu harus keras supaya nanti kalau terbang tinggi nitik itu kuat dalam menerjang angin yang kencang. Kalau di atas kan anginnya pasti kencang. Nah, dan juga bulu ujungnya ini harus lentur. Semakin lentur itu biasanya burung merpati semakin tinggi saat terbangnya. Nah, ini melengkung juga ya, lebar-lebar. Dan seperti itu ya, semoga kalian paham dalam penjelasan video kali ini. Dan apabila kalian belum paham, kalian tulis saja di kolom komentar apa yang belum paham, insya Allah saya akan bantu jawab. Dan mungkin saya akhiri saja video kali ini, dan nantikan video-video selanjutnya seputar burung merpati hanya ada di channel Dunia Merpati. Oke, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung ya, tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.